Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel saya Bang Ali MTV. Oke, untuk kali ini ada apa ya? Komentar yang meminta menunjukkan pisau sadap saya. Katanya waktu kemarin terakhir buat video itu katanya kok pisaunya enak betul katanya dari suaranya dan cara penggunaannya. Jadi minta direviewkan pisau sadapnya. Ini ya, saya udah siapin beberapa pisau sadap saya yang sering saya pakai ya. Nah, ini belum tak asah, nanti review juga cara ngasahnya. Nah, ini beberapa. Ini dari mana ini mulainya? Oke, dari bahannya dulu ya. Jadi pisau sadap itu atau pemahaman deres itu pisaunya enak dikendalikan atau terasa licin lah waktu dibuat pemakaian deres atau nyadap karet. Itu pengaruh pada bahannya Mas Bro. Jadi ini beberapa kali saya uji coba membuat pisau dari bar senso, terus per mobil L300, per mobil truk ya, terus per mobil Puso, sampai motor shock motor Jupiter MX, terus dan saya berhenti di bahan ini yaitu dengan bahan per mobil depan mobil L300. Nah, ini ke diameternya lumayan ya, cukup berat lah, cukup besar lah. Jadi beban juga kadang terpengaruh pada kenyamanan penggunaannya. Jadi terasa antep kalau orang Jawa bilang ya, antep. Karena ini besi padat Mas Bro. Nah, ini masih kelihatan agak bulat. Kalau yang ini udah tak gepengin ini karena tak panjangin waktu pembuatannya. Nah, ini masih kelihatan bulat ya. Jadi per mobil L300 yang depan. Yang depan itu mungker-mungker kayak sok motor itu ya. Jadi ini saya pakai, ini rasanya nyaman sekali. Terus terasa lunyu lah Mas, itu namanya licin. Dan kayaknya tuh getah itu keluarnya itu kayak nggak males, langsung cur lah istilahnya. Oke, kita balik kameranya dulu biar lebih jelas review pisau sadap saya ini. Oke Mas Bro, jadi kamera udah ngadep ke pisau sadap ya. Jadi ini semua dari 4 pisau saya ini semua dari bahan per mobil L300. Jadi ini yang pertama udah patah lama ya, ini buat congkel rumput kayaknya kemarin tuh bisa patah. Nah, ini bulat ya. Tuh kan, bulat ini menandakan bahwa ini sama. Ini satu satu sok, jadi dipotong-potong jadi 4 ini. Terus ini yang udah lama, udah nggak kepake. Ini yang kedua, bentuknya udah kayak gini. Ini karena di sini saya tinggal di kebun ya, jadi mau servis itu agak susah, harus keluar ke Pandai Besi. Karena waktu kemarin masih di Palembang saya mempunyai alat untuk servis pisau, jadi pisau nggak pernah kayak gini Mas Bro, nggak pernah gerong ini kayak gini ya. Nah, ini yang setelah ini kecil nggak kepake, terus saya pakai ini. Nah, ini yang masih besar atau belum seberapa berkurang ya mata pisaunya. Kok blur. Nah, ini kan agak berkurang. Jadi kemarin itu semua itu lebarnya sama, kurang lebih ya 1,5 cm lah. Jadi gini Mas Bro, intinya pisau ini kalau terlalu lebar ya atau ombo itu juga nggak enak, karena buat mengendalikan itu agak setengah ngayun atau dilemesin tangannya itu biasanya yang belakang garuk Mas Bro. Jadi di seret pas waktu kita mau narik lagi gini, ininya garuk nyangkut ya yang mata belakang ini. Nah, kayak gitu. Terus katanya pertanyaannya kok enak betul, yaitu pengaruh bahan. Terus yang kedua, perhatikan bentuknya dulu. Oke, bentuknya. Wah, ini masih kotor Mas Bro, harus diungkal dulu ini ya. Oke, sejenak kita asah dulu supaya agak bersih ya.
Nah, ini kotorannya ini buang aja biar nanti mudah memperlihatkan, untuk penjelasannya juga lebih dipahami ya, lebih mudah dipahami. Nah, ini sekedarnya saja hemat durasi, yang penting enak saya menjelaskan dan sampai juga enak menangkap video pengertian video yang saya buat ini. Karena ini udah sering saya buat video sebenarnya masalah pisau sadap, tapi mungkin kurang ini ya, kurang detail saya menjelaskan, jadi banyak yang masih bertanya. Oke, ini karena langsung pas waktu mengasah, jadi kita pelajari dulu teknik mengasahnya. Oke, yang pertama gini Mas Bro, ini agak bersih ya. Ini kalau baru ya, baru ini kan posisinya masih fresh, nggak ada gerongan ya di tepat di mata pisaunya. Itu kalau saya menyarankan, kalau saya pribadi ya, ini tidak memakai yang lancip di ujung mata pisau. Biasanya itu terkendala kalau seandainya ada benjolan kayu, terus kita menggunakan pisau yang ada matanya lancip, itu bisa kebanyakan patah. Dan kalau patah posisi mata pisau ini ada lancipnya, itu patahnya akan ini Mas Bro, panjang. Jadi untuk menyerpisnya kembali menjadi tajam kembali itu lama. Terus bekasnya juga langsung gerongnya itu cepat. Jadi pisau juga cepat habis atau boros ya. Terus yang kedua, kebanyakan orang itu ngasahnya pakai ungkal besar kayak gini. Nah, gini Mas Bro ya. Nah, diginiin. Nah, gini. Ini saya tidak menyarankan. Karena apa? Kalau digosok dengan asahan besar kayak gini, terus diginiin, itu akan membuat bekas asahan kita itu matanya menghadap ke dalam. Nah, pengaruhnya kalau mata ketajaman pisau ini kalau terlalu menghadap ke dalam, itu susah mengendalikan pisau untuk mencari di mana letak pori-pori yang ada getahnya banyak. Jadi getahnya ngurang Mas Bro, nggak bisa maksimal, bukan mengurang ya, nggak bisa maksimal pengeluarannya. Terus jadi kalau ilmu saya, jadi kalau di sini cukup dibersihkan aja. Nah, kayak gini, yang penting preskan di matanya ini asahnya. Terus yang sebelah sini, istilahnya daun mata pisau ini juga jangan pakai ini asahan besar. Seperti tadi, kalau tajamnya itu menghadap ke dalam, itu kalau waktu dibuat nyadap, waktu pisau ditarik itu akan nggak nyangkut Mas Bro. Jadi harus kayak kesannya tuh harus ditekan, padahal itu bukan masalah beban ya, masalah mata pisau ini ngadep ke dalam. Otomatis kalau ngadep ke dalam itu makanya dibuat makan tebal itu otomatis keluar sendiri, jadi kayak nggak makan pisaunya. Katanya pisaunya nggak tajam, padahal kesalahan dari asah pisaunya. Terus yang kedua, faktor ini biar bisa nyaman terus bisa mengeluarkan getah lancar, itu diperhatikan Mas Bro. Nah, ini tingkat kesikuan ini loh, aduh mana kelihatan ya. Nah, tingkat kesikuan pisau itu benar-benar siku ya. Bentar. Tuh Mas Bro, siku ya. Jadi siku ini berpengaruh pada bekasnya bagus. Terus kalau siku kan enak dikendalikan Mas Bro. Kadang ada yang bentuknya gembung, itu yang kita pastikan tajamnya di tekuannya ini ke pori-pori getah karena bekasnya kembung. Itu biasanya yang kembung ini nyangkut ke terlalu dalam bekas hadapan kita yang kemarin. Nah, paham ya? Jadi ngasahnya ini dengan teori dari dalam itu biar asahannya itu nukik kayak gini atau jengkeng ya, itu enggak masalah. Itu malah bagus karena pisau kita akan terasa nyangkut, jadi nggak perlu ditekan.
Jadi cuma ditempelin gini terus ditarik itu udah nyangkut. Jadi otomatis kita hanya menarik dan mengendalikan pisau kanan kirinya. Gitu ya, kayak gini kanan kirinya. Jadi nggak perlu ditekan pakai beban berat dengan tenaga ya. Cukup ditempelin lalu ditarik dan dikendalikan. Jadi itu yang pertama, bahan pisau harus, kalau menurut saya ini yang saya pakai per mobil L300 atau per yang sejenisnya. Terus bentuk pisau harus siku, biar ini kan agak sempit, biarpun sempit ataupun agak lebar bukaan pisau ini nggak masalah, yang penting siku Mas Bro, matanya itu siku. Nah, tekuannya siku itu enak digunakan. Terus dari pengasahan kita banyakin dari dalam sini ya. Nah, yang sini yang di daunnya ini nungging ke sana, terus yang sini nungging ke sini. Biarpun tebal, pisaunya tebal, tapi kalau pengasahnya itu nukik kayak gini, gusi ya istilahnya, itu masih saja bisa digunakan dengan nyaman dan dia tahan terhadap kayu benjolan kecil-kecil itu. Jadi nggak gampang gerempel Mas Bro, kadang pengaruhnya itu. Terus kegerempilan pisau juga berpengaruh pada bahan. Biasanya kalau yang digunakan itu bearing mobil kah, atau bearing atau kelahar ya. Apakah kelahar diesel, bearing diesel, itu kalau dari pembuatannya sekedar membentuk pisau, itu akan mudah gerempil ya, atau ini luka pisaunya cuil-cuil. Jadi biarpun tajam, dapat 3 atau 4 batang nanti gerempil lagi, kayak terasa pisau tumpul. Itu ciri khas dari bearing. Jadi harus penempaan pisau ada teorinya sendiri, penempaan bahan. Jadi kalau ini yang penting gepeng, gerinda rata, dibentuk, disepuh atau dituakan. Mudah-mudahan kalau bahan ini banyak jadinya. Oke, jadi seperti itu yang pertama, bahan. Yang kedua, bentuk pisau. Bentuk mata pisau harus siku, biarpun sempit biarpun buka. Terus yang ketiga, cara pengasahannya. Nah, ada ini seperti ini. Ini seharusnya sudah tidak dipakai Mas Bro, karena matanya di sini, tapi di sini juga kadang-kadang nyangkut. Itu membuat bekas hadapan kita kurang rajin atau kurang bagus ya. Jadi kayak aneh lah. Nah, kalau seperti yang ini dulunya sama seperti pisau saya yang satunya ini yang agak kecil ya. Ini dulunya sama, terus pernah patah, jadi tak press lagi. Posisinya kayak mendol kayak gini, tak press lagi. Jadi kalau ini udah terlalu kecil, ini kalau di press cuma segini Mas Bro. Nah, ini kan di press ke sini. Nah, ke sini kan. Jadi cuma jadinya nanti setengah senti. Nah, itu kan rawan patah. Jadi percuma juga diservis, harus dibuat ulang. Nah, kalau kemarin ini masih besar, terus tak press jadinya kayak gini. Tuh, ini dulunya besar sama ini. Tuh kelihatannya. Potongannya seberapa yang saya potong kemarin kelihatan. Jadi kalau pisau ini press nggak mendol ataupun biasa dikatakan bagong ya, mendol sininya di lehernya ini susah dikendalikan juga Mas Bro. Jadi diusahakan gimana caranya pengasahan ini harus press ya, kayak gini. Ini bisa dikatakan bendol tapi kan nggak seberapa ini. Tuh masih bisa dibilang press lah, nggak ada untu walangnya nggak ada. Oke, jadi seperti itu. Oke Mas Bro, sedikit ilmu dari saya, mudah-mudahan bisa terjawab dari pertanyaan yang kemarin ya, bisa memuaskan pertanyaan yang kemarin. Jadi seperti itu. Jadi permintaannya review pisau sadap saya seperti ini. Mudah-mudahan ada ilmunya yang bisa diambil atau dipraktekannya. Harapan saya seperti itu ya. Jadi dari teknik pengasahan, karena yang belum jelas, pernah saya membuat video sebelumnya teknik pengasahan supaya getahnya lancar dan nyaman digunakan. Itu pernah saya videokan triknya pengasahan. Terus dari bahan, dari pembuatan juga saya udah pernah review prosesnya. Jadi cek di beranda YT saya ini ada semua masalah
karet atau pisau ya, yang sepengetahuan saya. Jadi kalau nanti ada apa itu ilmu dari saudara-saudara kita atau sampean yang lebih paham dari saya, bisa komentar, nanti saya kaji ulang atau kita bisa sharing-sharing. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan harapan kita semuanya karet ini cepat naik lagi, karena sekarang 1 bulan karet dikarungin di tempat saya ini 7.800, itu sangat berpengaruh pada penghasilan ekonomi. Wah, harus tabah Mas. Oke, lanjut dan tetap semangat, semoga sama rezeki banyak, sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.